Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menambah lagi analisa saya saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada BPKP, kedua Pegas, ketiga BSDE, keempat BIRT, kelima PTPP, keenam Jaya. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BPKP. BPKP pada hari Jumat ditutup turun tipis 0,56% ke lepas harga 350, dan BPKP ini dibeli asing ya. Kalau lihat broker semarinya biasa aja, tapi kalau kita lihat di Bandar Detektor punyanya Stockbit, BPKP masih distribusi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BPKP masih di area support ya, masih ditahan. Nih sudah setelah dia breakout di tanggal 7 Desember, tanggal 8 dia coba naik tapi ditekan masih untuk dibawa turun. Kemudian di hari berikutnya juga dia coba naik tapi dibawa turun. Ada potensi BPKP ya tetap akan menguji lagi supportnya di 348. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 300, bahkan bisa ke 250 lagi ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, BPKP ini emang sering membuat shadow panjang ke atas ya, karakternya nih. Saat dia breakout, kalau kita perbesar, kalau kita lihat nih, dia membuat shadow panjang ke atas, terus dia tekan, tapi habis itu dia turun breakdown kan. Jarang dia kalau saat membuat shadow panjang ke atas itu dia naik ya, pasti bawanya turun. Jadi perlu hati-hati untuk BPKP, kecuali besok dia mampu tutup di atas 360 ya, minimal tutup di 360, itu ada potensi bagus BPKP bisa ke atas menuju 420, tapi minimal dia besok harus tutup di atas 360, itu minimal. Alangkah bagusnya lebih tinggi lagi, tapi kalau masih di daerah di bawah 360 itu ada potensi dia breakdown. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang dengan kondisi volume yang mengecil saat dia mencoba breakdown support? Indikator MACD masih mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk. Kalau Bapak Ibu mau ya, ini spekulasi buy ya. Cut loss-nya di 326 ya. Cut loss di 326 sampai 328. Target profit terdekat dulu aja, jangan kalau ke sini agak tinggi ya. Target dekatnya aja dulu. Kita pasang separohnya aja lah ya di 380 ya. Kalau BPKP breakout dari 380, pasang trailing stop. Jadi seperti itu ya strateginya bagi yang belum punya barang untuk BPKP. Dan BPKP ini bagusnya kalau sudah di atas 420 ini ya, dia aman dan nggak akan ke bawah lagi. Jadi selama belum naik ke atas itu ya, kalau Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat, trend sideways BPKP ini cukup lebar dari 250 sampai 420. Saat dia gagal, dia kembali turun, dan ya bisa aja ini dia koreksi dulu terus dia coba naik seperti ini ya, biar terlihat ya. Nah kan dia ditahan terus dia gak lama dia naik. Jadi yang penting Bapak Ibu perlu hati-hati, kalau dia breakdown ya cut loss saja, nggak usah ditahan lagi lama-lama. Karena kalau sudah dia breakdown dari 348 ini, apalagi breakdown dari 326, ya arahnya ke 250, Bapak Ibu bisa spekulasi buy di bawah lagi ya. Jadi seperti itu. Untuk BPKP, arahnya masih berpotensi ke atas ya, minimal dia harus menguji 420 kalau dilihat secara histori, walaupun ada prosesnya dia mengarah ke 420 ya, naik turun lah seperti ini ya. Jadi seperti itu aja untuk BPKP. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Pegas. Pegas pada hari Jumat kemarin ditutup turun lagi 0,89%. Setelah hari Kamis juga dia turun 1,18% ke harga 1.655. Dan Pegas ini masih dijual asing ya. Kalau lihat broker semarinya, Morgan Stanley ada jual di 151.000 dan tidak terdaftar di top 10 buyer. CS yang tidak ada di top 10 buyer dia jual di 94.000. Jadi MS sama CS distribusi ya di hari Jumat. Kalau dilihat dari Bandar Detektor punyanya Stockbit ya, ini terlihat distribusi ya.
bandarnya, bandar distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya wajar kalau ada distribusi atau ya bisa dikatakan profit taking, tapi profit takingnya masih biasa aja ya, karena turunnya juga cuma 1% dan besoknya 0,86%. Jadi masih ideal dan masih aman untuk Pegas yang punya barang dari daerah bawah 1460, apalagi di bawah 1400 ini hold aja ya. Mungkin Pegas akan masih melanjutkan koreksi, tapi harusnya koreksi Pegas ini nggak sampai dibawa turun lebih dari 1580. Jadi masih bisa dikatakan ya Pegas membuat mungkin akan swing low dulu di sini seperti ini, baru dia membuat naik kayak gini ya. Bisa seperti itu, bisa juga dia koreksi dulu di sini. Pokoknya daerah sini kemungkinan ya Pegas nggak turun lebih dari 1590. Jadi seperti itu untuk Pegas. Volume juga saat dia koreksi kecil masih jauh di atas volume saat dia rebound atau naik tinggi waktu di tanggal 8 Desember. Jadi ya masih bagus untuk Pegas ya. Masih arahnya ke atas ya. Kalau dilihat dari trennya Pegas ini ya minimal dia harus ke 1840 nih, harus dicapai di akhir tahun ini ya, di bulan Desember yang sisa 17 hari ini ya. Jadi minimal dia bisa menyentuh 1845 kalaupun dia tidak mampu naik lebih tinggi, tapi harusnya ya mampu dia ke 2200 ini ya. Di bulan Januari mungkin bisa ya. Jadi seperti itu untuk Pegas, masih berpotensi ke atas tapi ya ada koreksi-koreksi wajar. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BSDE. BSDE pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,9%, kelapa harga 1115 dan BSDE dijual asing. Kalau lihat di broker semarinya UBS Sekuritas jual di 124.000 tapi ditampung sama besar ya. Jadi ya bisa dikatakan ya ini bisa biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE ada di area pertengahan. Harusnya BSDE bisa mencapai 1200 di minggu ini atau minggu depan ya. Harus ke situ dia, kalaupun memang arahnya ke bawah ya harus mencapai dulu karena itu memang target. Dan juga kalau kita cek kenaikannya dari EMA 200 ya ideal dia sideways dulu ya, istirahat. Harusnya ke sini ini masih bisa ya ke 1200 untuk BSDE. Apakah bisa spekulasi buy? Karena Bapak Ibu bisa lihat tekanan juga besar saat dia coba naik tapi dibawa turun lagi ya. Ini shadow panjang ke atas, memang karakter BSDE itu seperti itu, sering membuat shadow kalau nggak bawah yang panjang atas nih ya. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, cut loss saja di bawah EMA 20-nya ya, di daerah sini di 1050 bisa cut loss di 1050 ya. Target 1200, jadi hampir sama lah, cut loss di 1050 dengan kondisi kerugian di 5,42%, target profit 1200 dengan potensi profit di 7,88% ya. Harusnya BSDE ini tetap akan uptrend ya, minimal 1200 dia uji seminggu depan atau 2 minggu ini ya. Karena Bapak Ibu bisa lihat moving average 20 ini sudah di atas moving average 150, 200 dan 60 ini ya, dan sudah juga bagus nih, bisa dikatakan strong uptrend ya. Minimal 1200 bisa ya, minggu depan mungkin bisa ini minggu ini ya. Seperti itu aja untuk BSDE. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BIRD, ditutup turun tipis 0,69%, kelapa harga 1420 dan BIRD ini dijual asing masih ya, terus dijual asing. Kalau lihat broker semarinya biasa aja. Kalau kita lihat transaksinya lotnya tipis ya, nggak begitu banyak, jadi perlu hati-hati nih. Kalau digoreng bandar juga agak gampang nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BIRD masih bagus. Menurut saya ya koreksi-koreksi wajar saat dia volume naik 2 ini ya, dia istirahat dulu. Maksimal dia harus naik ke sini nih. Dari sini nih baru ideal. Ya ideal. Dia masih ideal untuk koreksi akhir tahun 1780 kemungkinan besar bisa dicapai, dan BIRD ini sudah 4 candle ya, 4 candle masih di atas support saat dia koreksi dan volume kecil. Minggu ini kemungkinan rebound ya, minimal dia harus ke 1600 dulu lah minggu ini. Atau apalagi kalau dia mampu langsung mencapai 1780 itu potensi bagus, karena BIRD ini bisa terkonfirmasi
sudah breakout resisten kuatnya di 1380 ya. Ini yang terbentuk dari April sampai November itu sekitar 7 bulan. Harusnya memang arahnya naik. Target BIRD di Januari 2001 2040 ya. Saya pasang target sini. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Kalau Bapak Ibu mau buy ya bisa aja ya. Ini kalau cut lossnya di bawah shadow ini aja nih. Ya, jadi cut lossnya di 1310 sampai 1300 ya. Target profit 1600 terdekat, pasang trailing stop, arah selanjutnya ke 1780. Jadi di 1600 langsung pasang trailing stop ya. Pasang trailing stopnya itu turun 2,5% atau 2% lah ya. Jadi lebih aman tuh kalau dia naik 2%, nanti pas dia kembali bisa take profit dulu dari arah ini. Maksudnya 2% dari 1600, bukan 2% dari bawah, dari 1600 dia naik terus dia turun lagi ya, bisa take profit dulu di 1600. Jadi seperti itu untuk Bread, masih berpotensi mengarah ke atas dan juga Bread sudah terkonfirmasi bullish. Ya harusnya minimal 1780 bisa dicapai di akhir tahun ini. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada PTPP. PTPP pada hari Jumat ditutup turun 1,26% ke level harga 1565, dan PTPP ini masih terus dijual asing. Kalau lihat broker semarinya terlihat MG Semesta Indo Sekuritas jualan di 81.000 dan MG tidak terdaftar di top 10 buyer. Ya bisa dikatakan MG distribusi ya. Kalau kita lihat teknikalnya, secara teknikal ya wajar PTP masih gagal breakout atau gagal menguji resistennya di 1670 ya, arahnya ke bawah. Dan PTPP ini ada gap ya, ada gap di 1520 itu belum tertutup. Saat hari Jumat dia membuat shadow panjang tapi tidak sampai 1520, sampainya di 1535. Jadi arah PTPP masih akan berpotensi ke 1400 ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang untuk PTPP? Ya belum bisa ya Bapak Ibu. Resikonya sangat besar kalau beli di sini. Walaupun potensi untuk dia rebound juga ada, cuman resiko dibawa turun juga ada. Jadi menurut saya idealnya PTPP ini nunggu di 1400 sampai 1430. Di daerah sini baru bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya di 1350. Ya, jadi seperti itu. Kemungkinan juga PTPP akan membuat swing low-nya di sini, baru dia naik lebih tinggi lagi. Target Januari 2000 bisa dicapai ya. Untuk Desember ya targetnya nggak usah muluk-muluk, dia mampu breakout aja dulu dari 1670, ini udah potensi bagus untuk PTPP. Apalagi kalau terkonfirmasi breakout 2000 bisa dicapai di awal Januari. Jadi seperti itu untuk PTPP. Indikator MACD juga mulai melandai dan menyempit. Walaupun volume PTPP saat koreksi tipis ya ada potensi rebound dan juga ada potensi untuk melanjutkan koreksi. Perlu hati-hati dan wait and see dulu untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Jaya. Jaya pada hari Jumat ditutup turun 3,77% ke level harga 153, dan Jaya ini dijual asing. Saat asing net buy di hari Kamis dia naik auto raja ke atas, naik 34%. Kalau lihat broker semarinya biasa aja, langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Jaya menurut saya kurang menarik ya. Nggak tahu kalau saya lebih suka itu saham-saham big cap atau enggak second liner, dan ini ya transaksinya ya tergantung bandar ya, atau tergantung price makernya ya. Kalau price makernya mau dia naik ya naik, kalau price maker maunya dia turun, karena Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat bid offernya juga tipis nih. Ini kemungkinan besar juga ini semua price makernya yang punya lot nih dijaga di sini. Jadi yang mau jual di atas juga kecil dan nggak ada yang minat di dari sini, yang minatnya di dari sini. Jadi ya kurang menarik kalau menurut saya. Kalau Bapak Ibu mau buy ya janganlah saham-saham seperti ini ya. Apalagi ini saham-saham bawah 200 ya, digorengnya itu sangat gampang, sangat mudah. Resiko psikologis terganggu itu sangat besar, apalagi kalau beli banyak saham seperti ini. Jualnya susah, belinya gampang ya. Jadi seperti itu, hindari aja saham seperti ini. Arahnya ini ya kalau dilihat dari teknikalnya ya ke minimal dia bisa ke 150 lagi nih ya. Kalau dia tidak mampu naik ke
200 ya. Nih targetnya 200, tapi nggak tahu nih bagus nggaknya dia naik ke gitu kan, karena peminatnya nggak ada, walaupun dia mampu breakout resisten kuatnya di 200 ini ya, atau di 196 ini belum tentu ada yang minat nih, karena bukan salah satu saham yang liquid. Jadi peminatnya sedikit ya. Kalau bandarnya mau goreng langsung naik ya bisa aja, cuman nanti jadi kalau dinaikkan Bapak Ibu beli di atas nanti susah jual, kemungkinan lotnya hilang, bandarnya pergi ya, Bapak Ibu sangkut di atas nih bisa lama ya. Nah chartnya juga kurang menarik ya, gambarannya menurut saya ini ya jelek ya, bukan sahamnya jelek ya. Ya termasuk juga sahamnya menurut saya untuk ditradingkan nggak bagus ya, seperti Jaya ini. Jadi sesuaikan aja, kalau Bapak Ibu dan teman-teman tertarik ya bisa trading, tapi kalau saya tidak menyarankan untuk trading di saham-saham seperti ini, apalagi diinvestasikan ya, kecuali Bapak Ibu sudah baca fundamentalnya, paham fundamentalnya, menurut Bapak Ibu bagus ya silahkan, tapi untuk dijual beli dalam waktu pendek itu sangat susah karena lotnya kecil-kecil bid offernya ya. Jadi seperti itu aja untuk Jaya, dan cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.